Halo sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot, Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita baca-baca lagi, namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk memberikan dukungan sama channel ini. Pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi, jadi nanti Sora akan buka banyak kartu, mungkin tidak keseluruhan kartu untuk kamu. Ya, aduh suaraku sampai hilang. Jadi dipilah dan dipilih. Tapi kalau teman-teman kepingin energinya fokus dong Sora cuma buat aku doang, boleh banget. Silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, DM langsung, kirim pesan, nanti aku akan arahin ya. Oke teman-teman, kita akan mulai dulu. Hari ini adalah judulnya ingin bertemu dengan kamu segera. Dia ingin bertemu dengan kamu segera. Ada energi seperti apa dari si orang ini? Obses. Teman-teman, ternyata orang ini masih terobsesi sama kamunya. Masih sangat terobsesi, masih sangat kepikiran soal kamu ya. Dan orang ini tuh mikirin kamu terus sepanjang waktu ya. Orang ini mikirin kamu terus, intens mikirin, apapun alasannya ya, entah kangen, entah rindu, entah apa ya. Dan dia juga rajin banget mantauin kamu ya, apalagi sosial media kamu ya. Mungkin dia selalu lihat ada perkembangan apa gitu loh ya. Dan dia berharap banget ya, sepertinya untuk bisa ketemu sama kamu segera ya teman-teman. Lalu ada energi loss. Kenapa dia terobsesi? Karena orang ini adalah seseorang yang hilang arah ketika tidak ada kamu. Jadi kamu sangat mungkin absen di dalam hidupnya dia. Dia yang jauhin kamu, atau kamu yang jauhin dia, atau kalian sama-sama saling menjauh gitu ya. Dan ternyata ketika tidak ada kamu, dia bingung harus gimana, dia bingung harus bagaimana. Oke? Attention of others. Tapi gimana pun juga masalah yang terjadi dalam hubungan ini sangat mungkin besar potensinya bahwa orang ini tuh masih sangat-sangat suka untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan cinta atau apapun dari orang lain. Jadi sangat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang masih suka tebar pesona ke sana dan kemari ya teman-teman. Jadi ada yang mungkin memang dulunya atau masa kecilnya atau gimana kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian, jadi sekalinya dapat tuh kayak berasa harus dapat terus gitu ya. Dan kenapa dia pingin ketemu sama kamu? Karena ternyata ya dia itu sering mimpiin kamu ya, my dreams. Kamu tuh muncul di dalam mimpinya dia. Dan mimpi ini dia tangkap sebagai suatu pertanda bahwa sangat mungkin kalian terhubung, dia sangat kangen. Ini mungkin ada sinkronitas teman-teman ya. Tapi di satu sisi kamu mungkin ada kecewa, ada ngerasa sedih kayak gitu ya. Karena kamu melihat dia itu ternyata masih tidak bisa fokus cuma sama kamu aja ya. You're mysterious. Dan orang ini merasa dia itu masih banyak hal yang dia belum paham atau kenal dari kamu. Dan orang ini itu seperti masih kepingin untuk tahu soal kamu. Jadi mungkin ketika kamu banyak memilih, mungkin justru diam terhadap masalah atau situasi yang ada di antara kalian, membuat dia bertanya-tanya, kenapa kamu malah ambil sikap untuk lebih banyak diam gitu ya. Kamu nggak mau reaktif ya, karena mungkin kamu sudah terlalu kecewa, sudah terlalu capek, sudah terlalu lelah, macem-macem ya. Atau memang kamu tipe yang aku tuh nggak suka sebenarnya seorang ribut-ribut, debat-debat gitu ya. Focus on money. Orang ini juga banyak yang berorientasi terhadap uang atau keadaan ekonomi dan finansial. Ini sangat mungkin juga yang menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian. Jadi mungkin sekali orang ini banyak memprioritaskan pekerjaannya dia, mengutamakan karirnya dia mungkin gak cukup mengutamakan kamu, kayak gitu ya. Karena saat ini prioritasnya dia ke sana. Jadi mungkin kamu pun gak dikasih lebih banyak waktu, atau kamu gak cukup banyak dikasih perhatian sama dia. Ada energi father wounds. Ini juga menandakan bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin punya luka dengan sosok ayah ya. Entah ayahnya tidak ada di dalam kehidupannya dia, entah dia nggak dekat sama sosok ayahnya, atau ayahnya itu mungkin tidak cukup menjadi sosok ayah yang baik nih ya buat dia. Kak Sora, tapi dia udah nggak ada ayahnya nggak tahu kemana, dia besarnya sama kakeknya. Ya udah, kakeknya itu udah seperti ayahnya ya.
Jadi banyak luka batin gitu ya, yang membuat orang ini sangat mungkin bermasalah dengan energi divine maskulin ya. Karena father itu biasanya ayah itu energi divine maskulin ya. Jadi ini banyak berpengaruh ya. Jadi karena dia kecewa kayak gitu ya, mungkin juga dia kecewa sama ayahnya, atau dia tidak punya contoh sosok ayah yang cukup baik ya. Ini sangat berdampak sama dia teman-teman ya. Dan sebenarnya simpelnya saat ini dia sangat menginginkan kamu ya, dia sangat menginginkan kamu ya, karena sekarang bener-bener ngerasa hilang arah, nggak ada kamu itu seperti kosong, hampa gitu ya. Walaupun di satu sisi dia mungkin bingung ya teman-teman, harus bagaimana memulai lagi sama kamu ya, lalu bagaimana bicara lagi sama kamu, terus habis itu apa yang harus diperbaiki dan sebagainya ya. Jadi di sini ada sisi kebingungan juga dan kelinglungan dari dia. Ada energi jealousy, orang ini cemburu ya, dan orang ini tidak siap kalau harus kehilangan kamu, atau kamu dekat sama yang lain, atau kalau kamu diem dia ngerasa apakah kamu udah move on dari aku gitu ya. Kita lihat dulu ciri-ciri orangnya nih teman-teman. Bear, orang ini itu sifatnya ada sisi posesif, ada sisi orangnya juga dekat banget sama sosok ibunya ya. Balik lagi ya, karena tadi mungkin nggak ada sosok ayahnya, jadi dekat sama sosok ibunya. Mungkin sudah punya usaha sendiri, mungkin bertumbuh agak besar teman-teman di Bear ya. Cross. Dan orang ini punya tanggung jawab terhadap keluarganya atau beban keluarga. Orang ini banyak bebannya, banyak masalah ya. Dan salah satunya mungkin dia menjadi tulang punggung keluarga, harus menanggung orang tuanya, keluarganya, kayak gitu ya. Energinya divine maskulin ya. Orang ini itu adalah orang yang banyak sekali masalah, orangnya punya banyak sekali kewajiban ya. Dan ada energi Tri. Sangat mungkin kamu merasakan energi koneksi secara spiritual sama orang ini ya. Dan juga ada energi Clouds. Orang ini selalu galau teman-teman ya. Jadi sebenarnya dari awal mungkin saja dia adalah seseorang yang tidak begitu mengerti atau tidak begitu memahami, atau mungkin tidak bisa menerima sepenuhnya yang namanya konsep koneksi secara spiritual dan sebagainya. Jadi ya untuk memahami kalau kalian terhubung itu pun dia kayak masih ada pikiran kayak masa sih bener nggak ya, kayak gitu-gitu loh ya. Orang ini sering galau, jadi sangat mungkin ada energi keraguan, ada energi ketidakpastian. Kenapa dia sangat ingin ketemu sama kamu segera, selain ada energi di atas? Tears. Teman-teman, dia pengen ketemu sama kamu karena ternyata begitu banyak energi kesedihan ya. Dan mungkin sekali kesedihan ini dia mungkin ada yang nangis atau gimana, karena dia mungkin merasa bersalah karena dia sudah menyakiti kamu, mengecewakan kamu dan semua yang terjadi ya. Atau bisa juga ini menandakan bahwa orang ini ya teringat terus bahwa dia telah membuat kamu menangis gitu loh. Di sini ada perasaan bahwa dia juga penasaran, karena mungkin dia berpikir, menduga-duga, atau ada gosip-gosip kamu sudah ada yang lain ya teman-teman. Oke. Dan dia itu jadinya kepo banget, jadi dia pengen ketemu sama kamu segera ya. Dan kamu itu seperti rumah buat dia. Jadi ketika nggak ada kamu, dia itu mungkin kehilangan tempat dia merasa aman, merasa nyaman gitu ya. You feel like a home. Kamu tuh seperti rumahnya dia, sangat familiar gitu ya. Kamu membawa kebahagiaan, membawa kedamaian. Dan kamu adalah belahan jiwanya dia. Yang tadi Sora udah bilang, dia baru mungkin mulai menyadari kamu adalah belahan jiwanya dia. Dan rasa kangen dia sama kamu tuh sangat kuat ya. Ini energinya merah semua ya, menyatakan. Jadi mungkin dari ini datang dari cakra dasarnya dia ya, pengen bergerak ke kamu, ada energi sangat kangen, sangat rindu gitu ya, dan menyesali apa yang sudah terjadi teman-teman ya. Playing games. Awalnya orang ini cuma main-main ya, mungkin awalnya dia memang tidak serius, makanya dia tidak pernah menyangka kalau ternyata dia bisa punya perasaan sedalam itu sama kamu. Nah, tapi dia juga menyadari bahwa kamu mungkin butuh waktu untuk
menenangkan diri kamu, menyembuhkan diri kamu untuk healing, ya. Jadi kenapa dia itu mungkin stalking kamu, mantauin kamu untuk melihat bagaimana situasi dan perasaan kamu atau kondisi kamu, teman-teman, ya. Dan dia merasakan kamu tuh sangat istimewa banget buat dia, ya. Ada sesuatu yang sangat istimewa dari kamu, koneksinya, perasaannya. Dia merasakan keistimewaan apa dari kamu, apa yang spesial dari kamu. Manifest. Teman-teman gak tahu kenapa, dia merasa setiap apa yang kamu manifestasikan untuk dia, untuk hubungan ini, itu seperti selalu berjalan atau terrealisasi, teman-teman. Nah, ini istimewa. Jadi dia merasa koneksi energi sama kamu sangat istimewa. Selain itu, kamu punya banyak sekali energi keikhlasan buat dia, ya. Jadi kamu tuh tidak memaksakan. Justru ketika dia buat salah juga kamu nggak memilih untuk marah. Kamu lebih kayak ya udah legowo kayak gitu ya terhadap situasi dan keadaan. Dan setiap pertemuan dengan kamu itu seperti ada sesuatu yang sangat berbeda, ya. Energinya, perasaannya, koneksinya. Dan kamu selalu menjadi sosok yang paling jujur dan terbuka sama dia. Ya, ada energi kejujuran di sini, ada energi keterbukaan di sini, dan bagaimana perasaan dia sangat kuat sama kamu. Ya, ada energi change. Kamu juga bisa membawa energi kebenaran dan perubahan buat dia. Jadi orang ini yang tadinya mungkin kurang baik bisa perlahan berubah jadi lebih positif, teman-teman. Karena ada energi dari kamu. Dan dia ngerasa, ya, intuisi. Ini ada gambar bulan sampai keulang 2 kali. Bulan itu berhubungan dengan intuisi, teman-teman. Jadi, dia merasa secara intuisi kamu itu adalah seseorang yang sangat-sangat terhubung sama dia dan jadi takdir cintanya dia. It's on. Apalagi dia lihat kamu mungkin, ya, jadi jauh lebih baik sekarang. Kamu juga mungkin kesedihan kamu nggak sedih berlebihan, kamu nggak galau berlebihan, kayak gitu ya, teman-teman. Kamu menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Not the right time. Kenapa dia itu menunda-nunda untuk ketemu sama kamu atau bergerak sama kamu sebenarnya? Itu tadi, karena dia itu ngerasa aku tidak boleh salah lagi untuk melangkah, karena kalau waktunya salah akan lebih mempersulit semuanya, gitu ya. Unclear, banyak ketidakjelasan, banyak ketidakclearan gitu ya. Jadi sangat mungkin orang ini pingin datang untuk memperjelas apapun yang belum jelas di antara kalian. Mungkin ada situasi menggantung, ada unek-unek kayak gitu ya. Dan your mind, orang ini juga pingin datang ketemu sama kamu segera untuk mengklaim kamu jadi punyanya dia, gitu ya. Jadi dia tidak rela untuk kamu itu pergi, ya. Dan dia pingin membalas kebaikan-kebaikan kamu, spoiling you. Banyak pingin membalas kebaikan kamu, pingin lebih bisa manjain kamu, gitu ya. Karena kamu layak mendapatkan yang terbaik. Dia berharap kamu paling tidak unblock dia dulu. Karena banyak dari kalian yang mungkin sudah memblokir dia. Kalaupun nggak diblokir, tapi rasanya udah kayak diblokir, gitu ya. Mungkin nggak dibales atau apa, gitu loh. Dan orang ini merasa karena kamu takdir cintanya, dia merasa ada energi dorongan kamu tuh harus jadi masa depannya dia, ya. Have my kids, berkeluarga sama kamu, kayak gitu ya. Karena mungkin sekali orang ini ngerasa kamu adalah sangat-sangat husband atau wife material, orang yang sangat layak atau cocok menjadi pasangan, gitu ya. Kapan dia akan menuju ke kamu? Segera, ya. Sementara mungkin dia mempersiapkan diri, mempersiapkan keadaan, gitu ya. Sampai ada situasi atau keadaan yang cukup baik, ya. Ada energi communication. Orang ini sangat mungkin akan memulai komunikasi sama kamu melalui pesan tertulis, ya, teman-teman, ya. Banyak yang mungkin akan mengirimkan pesan tertulis. Salah satunya kedatangan dia untuk mulai komunikasi sama kamu karena memang kamu membawa aura yang sangat positif, ya, buat dia, teman-teman, ya. Dan kamu banyak sebenarnya membawa energi kesembuhan untuk inner child dia yang tadi ada luka-luka, trauma, kayak gitu ya. Dan sepertinya ketika kamu tinggal, dia banyak mengalami konsekuensi, apapun itu. Karma-karma yang dia rasakan tuh semua berhubungan dengan perilaku dia sama kamu, teman-teman, ya.
Salah satunya adalah emosi dia sangat-sangat tidak menentu dan tidak tenang sampai dia bisa ketemu sama kamu. Lalu Sora, apakah kalau dilanjutkan hubungan ini bisa jadi sesuatu yang lebih baik? Anchor, Woman, Ring. Teman-teman, sebenarnya ini satu hubungan yang sepertinya bisa jalan untuk jangka panjang ya sebenarnya teman-teman. Tapi memang dia membutuhkan sosok, dia membutuhkan si sosok kamu ya. Kebanyakan dari kalian yang menonton ini divine feminim ya, untuk bisa lebih stabil, untuk bisa lebih kamu ajarkan tentang kestabilan, kamu ajarkan tentang kesetiaan teman-teman ya. Karena ini sangat besar ya, sangat besar potensi hubungan ini akan ke arah pernikahan, ataupun kalaupun tidak, kalaupun sudah menikah ya akan terus dipertahankan pernikahannya gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ada energi orang ini itu merasa bersalah. I'm sorry, dia pingin minta maaf kok ya. Sora adil ya, aku baca hanya dari kartunya, nggak ada yang aku bela gitu ya. Dan dia itu juga punya gairah gitu ya. Dia merasa dia punya gairah secara seksualitas sama kamu teman-teman ya. Kamu itu menjadi salah satu fantasi dia yang terbesar. Nasihat buat kamu, community, teman-teman, coba ya kamu mungkin berdiskusi dengan komunitas, itu artinya keluarga, orang-orang di sekitar kamu, apakah kira-kira mendukung keputusan kamu kalau kamu sama dia, boleh diskusi gitu ya. Dan di sini ada energi transformation, teman-teman. Transformasi sangat mungkin berubah ya. Sangat mungkin situasi Anda yang bertransformasi atau berubah, tapi memang harus sabar karena seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi yang bisa kamu lakukan salah satunya adalah membawa lingkungan yang lebih positif untuk orang ini, kayak gitu ya. Balik lagi, kalau buat yang nanya kapan Kak dia akan bergerak, soon ya, segera, oke? Aku izin karena tadi juga udah banyak banget ya kartu moon atau bulan. Silahkan teman-teman yang masih mau membeli gelangnya Sora, gelang kelembutan bulan, berhubung masih ada, boleh dipesan segera. Energinya sangat positif banget. Buat yang udah beli ini akan tahu banget energinya sangat lembut ya, memperkuat intuisi kamu. Namanya energi feminim, itu pasti akan sangat mungkin berisi juga energi sex appeal ya, menarik lawan jenis gitu ya. Otomatis akan menarik energi maskulinnya gitu ya. Nah, dia juga membawa kelembutan, melepaskan stres kayak gitu ya, dan juga bisa membantu untuk lebih lembut, lebih sabar, dan membooster aura. Oke, bintang adalah lambang harapan positif, infinity adalah cinta tanpa batas. Ketika Sora buat, Sora berharap orang yang membeli akan bisa bertemu cintanya yang sejati, pasangan dari feminimnya, kayak gitu ya. Tapi buat cowok-cowok juga boleh beli, kalau mungkin merasa emosional atau mau kasih hadiah buat pasangannya juga sangat boleh sekali. Produknya import, premium, teman-teman, kualitasnya sangat cantik sekali ya. Kalau sudah habis aku tidak bisa menerima PO satuan teman-teman, jadi belilah sekarang selagi masih ada, diborong segera. Oke? Instagram Sora atau ke Tokopedia, di Tokopedia Sora 270.000 karena ada komisi Tokopedia yang lumayan banget ya. Bebas mau yang mana. Terima kasih, aku sudah boleh promo ya teman-teman. Oke, kita sekarang ke zodiaknya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot ketemu sama Sora langsung, silahkan hubungi Instagram Sora @sora_tarot, atau mau dibacakan secara online, atau mau dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton sekarang juga bisa teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman juga yang kepingin untuk belajar tarot, karena ada panggilan, Sora juga buka kelas untuk mengajar. Dan teman-teman yang pingin baca bazi buat tahu DNA kehidupannya juga bisa teman-teman ya. Jadi bebas mau yang mana. Oke? Ada Pisces, Taurus, Cancer, Scorpio, Cancer, dan Capricorn. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke? Sekarang kita coba lihat ya untuk alfabetnya.
Untuk teman-teman yang kepingin di healing juga boleh. Aduh kebanyakan, ya aku ambil random ya. Oke. Untuk teman-teman yang kepingin untuk di healing ya, mungkin ada teman-teman yang mengalami trauma, mengalami sulit kayak gitu ya, untuk tidur, kurang tenang dan sebagainya. Teman-teman bisa untuk di treatment untuk kesembuhan. Kamu bisa treatment sama Sora, atau kamu bisa belajar juga untuk menghealing diri kamu sendiri. Jadi bebas mau yang mana. Teman-teman silahkan ya, kalau mau tanya-tanya boleh untuk DM Instagram dulu. FUHYIAXZLIHFMNDVWE 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan silahkan Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Dukungan kamu sangat berarti. Boleh taruh super sticker sebagai dukungan. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.